Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak ibu-ibu jamaah kajian duha di Masjid Baitur Rahmah Ciputat, berdekatan dengan sekolah TK, SD, SMP, SMA Putri Ibnu Umar. Alhamdulillah kita lanjutkan ke kajian ke-54 ya sekitar itu sampai kita kepada bangsa-bangsa sebelum diutusnya Rasulullah SAW, keadaannya, kerusakannya, situasi moral, politik, ekonomi dan lain-lain. Kita sudah di video yang lalu sudah mengcover semua, membacakan semua, dan kita tidak akan membacakan lagi ya secara hadis, yaitu Allah murka kepada bangsa-bangsa setelah diutusnya Isa alaihissalam. Mereka tidak taat, bahkan menjadikan Isa anak Allah ya. Taurat juga dirubah, bahkan agama Nabi Ibrahim dirubah, agama tauhid yang di Jazirah Arab. Jadi semua kerusakan, terutama situasi keadaan moral ya, yang mana Allah gambarkan melalui nabinya, wa inna Allah nazara ila ahlil ard arabahum wa azamahum ya. Sungguhnya Allah melihat ya bangsa-bangsa atau penduduk bumi, Arabnya dan non Arabnya, ajan ya, dan famaqatahum ya, famaqatahum arabuhum wa ajamuhum ya. Allah melihat ahli bumi dan marah kepada Arabnya dan non Arab. Ila baqaya min ahlil kitab, kecuali segelintir dari ahli kitab, yang telah kita bahas di beberapa tempat dalam membahas Romawi, terus Persia, Eropa Utara sudah, dan juga Cina, India, dan sampailah kita membahas Habasyah, Ethiopia. Ethiopia negara yang dijadikan oleh Rasulullah SAW tempat hijrah pertama. Ya, di sini di buku ini Al-Fadil Al-Ustadz Dr. Firanda menulis cuman sedikit sekali ya, cuman sepertiga halaman. Saya bacakan saja halaman 166. Bangsa Habasyah. Habasyah sekarang bernama Ethiopia, dahulu berada di atas agama Nasrani yang telah diselewengkan. Mereka mengikuti agama Iskandariyah yang meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Allah subhanahu wa ta'ala ya, bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Allah atau putra Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun mereka memiliki kekuatan pasukan dan persenjataan, namun kehidupan mereka sangat primitif. Di zaman Rasulullah SAW, Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang sangat adil, yaitu An-Najasi Asamah. An-Najasi adalah julukan dan namanya adalah Asamah. Jadi kalau Najasa, Najasi ya, Habasa, Najasi, Roma, Kaisar, Persia, Kisra, Jepang juga Kaisar.
ya, Kaisar Hirohito dan lain-lain. Ya, sebenarnya pelajaran sejarah bukan mengikut, ya saya tidak mengikut letterlock Ustadz, ya karena sedikit sekali di situ, ya karena negara Ethiopia atau Habasyah ini negara yang berjasa, yang bangsa ini menerima ya umat Islam awal hijrah pertama, ya yaitu dikisahkan. Ustadz banyak bicara di buku yang kedua di bab 9 dan bab 10, ya silahkan lihat di buku kedua, panjang sekali, mungkin nanti kita akan lihat-lihat ke sana, ya dimana pembahasan itu mengutip kebanyakan dari Al-Bidayah wa Nihayah dan Tariq At-Tabari dan lain-lain, ya. Saya kutip satu hadis yang dikutip kemungkinan besar, saya belum cek lagi ke kitabnya Ustaz Firanda, tapi memang ini terkenal, ya. Imam Ahmad berkata kisah, ya tentang diutusnya dua utusan Quraisy, Amr bin Ash, utusan Nabi Muhammad SAW oleh Ja'far bin Abdul Muttalib, ya begitu. Di antara yang berkesan yaitu Imam Ahmad berkata, maksudnya Sahibul Musnad, ya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah telah menceritakan pada kami Hasan bin Musa, ia berkata, aku mendengar Hudaid saudara Zuhair bin Muawiyah dari Abu Ishaq dari Abdullah bin Uqbah dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW mengutus kami kepada Najasyi, yaitu Raja Habasyah, yaitu Asam, dan kami berjumlah sekitar 80 orang laki-laki. Jadi yang mengatakan Umar bin Khattab masuk Islam yang ke-40 digagalkan dengan dibantah dengan berita ini, hadis ini, periwayatan ini. Karena berita yang Nabi Umar radhiyallahu masuk ke yang 40 salah, karena hijrah pertama 80 orang. Di antara mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, Ja'far, Abdullah bin Urfatah, Utsman bin Mazhun dan Abu Musa. Maka kami pun mendatangi An-Najasyi. Coba lihat di sini kisah yang sangat agung. Baru awal diutusnya utusan Rasul itu sudah mengandung tauhid yang tinggi. Ya. Wa ba'atsa Quraisyun Amr bin As wa Umar bin Walid bihadiyah. Falamma dakhala 'ala al-Najash sajada lahu thumma ibtadarahu an yamini wa an shimali. Quraisy mengutus Amr bin al-As dan Umarah bin al-Walid membawa hadiah untuknya. Itu kebiasaan, ya, raja mengutus, ya, kalau di Quraisy pada saat itu tidak ada raja, ya, pimpinan, ketua suku saja membawa hadiah ke Najasyi. Ketika keduanya masuk ke hadapan An-Najasyi, mereka sujud. Nah ini adalah, ya, falamma dakhala ala Najasyi sajada lahu tsumma ibtadarahu. Langsung sujud. Quraisy biasa sujud dengan Hubal, Manat, Uzza, Lata, Uzza. Pada saat ini mereka juga sujud kepada pembesar Habasyah, yaitu Raja Najasyi, ya. Lalu duduk sebelah kiri sebelah kanan. Lalu mereka mengadukan, sungguhnya ada sekelompok dari kerabat kami yang datang ke negeri Anda, mereka meninggalkan kami dan keluar dari agama kami. Ini aduan, ya. Setelah duduk, sujud, duduk kiri kanan, lalu ngasih hadiah, lalu mereka ngomong, inna nafara min bani, ya, amana nazalu ardaka, ya, warabu anna an
millatina. Ya, mereka ngadu, mereka ini murtad, mereka manggilnya orang-orang Islam murtad dari agama mereka. Begitu. Dan sekarang ada di negeri kamu. Jadi tidak semua urusan yang kecil-kecil ini masih dianggap kecil. Raja itu tahu. Kalau nggak dilaporkan menteri-menterinya. Ya, karena terlalu banyak urusan raja. Jadi kadang-kadang mereka tidak tahu sampai adanya laporan atau kejadian atau sekarang viral. Kalau viral ya tahulah begitu. Qala fainahum qala fi artika fab'ats ilaihim. Mana kata Raja Najasyi? Ya ada di daerah kamu, di negeri kamu. Mana sih? Bawa sini gitu. Abasa ilaihim faqala Ja'far. Ya, ana khatibukumul yaum. Fattaba'u. Ja'far ngomong kepada utusan yang muhajir nih, para muhajir. Hari ini aku pembicaranya. Ini juga hikmah, fawaid, enggak boleh semua orang bicara. Kalau semuanya diam, satu orang harus inisiatif. Tidak boleh bicara semua, tidak boleh diam semua. Ini adab. Dalam satu kelompok pasti harus ada yang bicara. Kalau semuanya diam, berita enggak tersampaikan, ilmu enggak tersampaikan. Ya. Oleh sebab itu ayat kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu dikeluarkan, ya, diutus pada manusia, keluar kepada manusia, ya, untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Perintah mereka pada yang ma'ruf dan cegah mereka dari yang munkar. Tidak boleh semuanya diam. Ilmu enggak beredar kalau semuanya diam. Makanya ada sekolah, majelis, ta'lim, ya, sharing ilmu, begitu. Kalau kemungkaran saja disebar, coba lihat tuh, apa namanya, sound horeg, sudah merusak telinga manusia, pecah gendang telinga, pecah kaca, tapi mereka bangga. Bahkan fatwa MUI dilawan untuk kebatilan, mereka berani. Ya, coba ada nggak sound horeg isinya kajian? Iya, kalau kita bikin pasti kita di demo. Kan masjid kajian saya nih dibikin sound horeg depan. Ya, 2 hari, nggak sampai 2 hari, 2 menit mungkin udah polisi udah datang. Pak, ada apa nih? Sound horeg Pak, cuma isinya kajian. Ya, di situ ketidakadilan manusia. Kita nggak bisa nuntut karena ada orang yang mau tidur. Walaupun Al-Quran, ya, walaupun Al-Quran tidak boleh dibacakan begitu keras, ya, merusak telinga orang. Jadi Ja'far di sini inisiatif, nggak pakai proper test, apa itu mau jadi presiden, check and proper test, ya, tes, nggak perlu, mereka sepakat, ya kamu, karena Ja'far adalah saudaranya, ya, Ali radhiyallahu anhu, ya, keluarga Ja'far gitu. Dan ini kisah di mana Ja'far meninggal syahid, lalu Rasulullah bawa makanan ke rumah Ja'far karena mereka sedang berkabung. Bukan direpotkan dengan makanan, bikin masak, ya, bukan. Itu salah satu hukum keluar dari situ. Lalu apa? Mereka datang, Ja'far berkata, aku menjadi utusan kamu, ya, aku mewakil kamu. Sama seperti kasus di Mekah waktu para sahabat haji atau umroh dan berjumpa dengan Abdullah bin Umar sedang menceritakan keimanan mereka, karena pada saat itu sudah ada fitnah, ya, orang yang nggak percaya dengan takdir. Maka salah satu di antara mereka, izinkan aku jadi pembicara, jangan semuanya bicara. Ya, begitu berjumpa Umar, mereka mengadukan, ya, tentang takdir dalam hadis Kitabul Iman, dalam hadis Sahih Muslim. Di situ dijelaskan. Maka mereka mengadukan bahwa ada sebahagian manusia tidak percaya takdir. Kata Umar radhiyallahu anhu secara makna hadisnya, andaikan mereka menginfakkan emas, ya, sebesar gunung, tidak akan diterima infak mereka sampai mereka percaya pada takdir. Begitu tegasnya Umar.
sebagaimana tegasnya Abu Bakar, itu Abdullah bin Umar, sebagaimana tegasnya Abu Bakar, kalau mereka tidak menyerahkan yang mereka biasa serahkan walaupun seutas tali kepada Nabi Muhammad SAW, terus berhenti menyerahkan padaku, aku akan perangi. Begitulah kadang-kala sahabat itu pada saatnya tegas dengan dalil, ya, dengan keyakinan, bukan sekedar tegas keras nggak ada dalilnya, ya, begitu. Maka ketika Ja'far masuk karena dipanggil, fasalama wa lam yasjud faqalu lahu, ya, faqalu lahu ma laka la tasjudu lil malik. Ketika Ja'far masuk sudah diajarkan kaidah-kaidah, ya, afsus salam, sebarkan salam dan lain-lain. Ja'far mengucapkan salam, ya. Biasanya salamnya bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk secara muslim, secara Islam, orang Islam semua, ya. Assalamualaikum manittabal huda, ya, selamat atasmu bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Ya, jadi ada dua salam tuh. Kalau salam bergabung boleh, ada orang Islam, ada orang kafir, syirik, kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jelas dia belum Islam, kita beda salamnya karena mereka belum Islam, ya. Assalamualaikum manittabal huda, ya, selamat atas kamu dan bagi orang-orang yang mengikut petunjuk. Ya, kalau ikut petunjuk selamat, begitu. Kalau enggak tetap neraka ancamannya. Dan tidak sujud, ya, begitu. Dan ini adalah udah diajarkan, artinya utusan jangan pelangap-pelongo utusan. Utusan itu tahu kaidah. Padahal mungkin resikonya diusir dari Habasyah, dipenggal, dipenjara. Tapi dia jalankan yang penting-penting. Sujud tidak boleh pada manusia lain. Hatta raja. Ya, hati-hati. Gak boleh sujud sembarang. Dahulu zaman Belanda saya baca sejarah, ayahnya Hamka tidak sujud waktu mereka menghormat matahari, lalu dihukum, disiksa. Ulama-ulama dulu ada yang tegar, tapi kalau resikonya dibunuh dan lain-lain boleh sujud, ya, taqiyah, sebagaimana Ammar bin Yasar, ya, karena dibunuh, ibunya udah dibunuh, bapaknya dibunuh, dia mengucapkan kata-kata kekufuran. Dan kenapa kamu tidak sujud kepada raja? Ditanya itu. Ya, malaka la tasjudul malik. Innala nasjudu illa Allah azza wajal. Dijawab dengan tegas. Ya, kenapa kamu enggak sujud? Yang lain utusan Quraisy datang sujud, duduk kiri kanan, kasih hadiah, sujud. Ja'far tidak diberitakan kasih hadiah, ya, datang salam yang sah. Dan itu ajaran Nabi, dan tidak sujud. Tidak boleh kita sujud. Ini tauhid. Karena apa? Ya percuma kalau dia diutusan Nabi kok sujud pada manusia. Enggak pantas. Itu utusan yang resmi. Dan jika ada umat Islam sebagai wakil-wakil Nabi, umat Islam itu wakil-wakil Nabi sebenarnya. Sembarangan sujud, ini umat Islam cap apa? Awal dakwah itu tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Ya. Seluruh rasul diutus untuk menyembah pada Allah, sujud pada Allah. Yuwahidullah, an ibudullah, yuwahidullah, mengesahkan Allah saja. Tidak boleh syirik. Tidak boleh sujud ruku sembarangan. Ini bukan keras, ini tegas, jelas. Nggak boleh ajaran yang penting, yang muhim jiddan, yang sangat very very important, ya, diselewengkan. Jika agama Islam membiarkan satu orang, dua orang sujud, hilang agama ini. Ruh agama Islam adalah tauhid.
Di antara gerakan tauhid ubudiyah adalah tidak sujud sembarangan, tidak rukuk sembarangan kepada benda. Hatta raja, begitu. Hatta malaikat. Kalau malaikat sempat turun ke kita, nggak boleh kita sujud. Hatta nabi, ya tidak boleh kita sujud. Andaikan seorang itu boleh sujud, sebagaimana ma'anal hadis, aku akan perintahkan istri sujud pada suami. Itu kalau boleh. Artinya itu tidak boleh. Artinya taat boleh, tapi sujud tidak boleh. Sujud punya Allah, tidak punya malaikat al-muqarrabun, malaikat-malaikat yang dekat, dan ya ar-rusul al-mursalun, utusan yang diutus yaitu rasul-rasul, nabi-nabi. Dari sini aja kita dapat pelajaran, dan ini akan diulang nanti di bab 90, masih lama itu buku kedua. Ini masih buku pertama. Karena Ustadz sangat singkat. Tadi saya mau menjelaskan beberapa buku sejarah, ya. Ada History of Ethiopia ditulis oleh pendeta tahun 1622 sekian, ya. 1600 sudah nulis sejarah mereka, ya, tentang apa keadaan negaranya, tentaranya dan lain-lain, ya. Ya itu bisa dibaca sendiri di Google. Nah ini penting. Saya kutip ini, nanti akan diulang lagi di buku kedua bab 9-10. Hijrah pertama ke Habasyah, hijrah kedua, ya, begitu. Dan orang-orang seperti utusan kafir Quraisy, musyrik Quraisy nggak akan nyerah. Lihat tuh, dia nggak sujud. Begitu, provokasi banget sifatnya. Tapi Ja'far dengan tenang menjawab, singkat, ya. Inna la nasjudu illallah. Kami tidak boleh sujud kecuali pada Allah Azza wa Jalla. Qala ma wa ma dzaka. Qala inna Allah ba'atha ilaina rasulan tsumma maranal nasjudu li ahadan illa Allah Azza wa Jalla wa amarna bis salat wa zakah. Ya. Kamu tidak sujud pada raja? Ia menjawab, kami tidak sujud kecuali pada Allah. Ya, apa sebabnya? Ditanya sebabnya. Ya raja itu pintar. Umumnya orang raja pintar kan. Masa kalau raja pelangga-pelangga ya susah. Raja Heraklius coba nanya, baru nanya yang ngejelimet. Ya, pernah nggak ada orang yang ngaku-ngaku nabi sebelumnya? Tidak ada. Ada nggak raja? Dia turunan raja bukan. Apakah dia gila? Begitu. Teliti, detail, dan omongannya terurut. Raja juga begitu. Apa sebabnya? Bingung kan? Ja'far menjawab, sesungguhnya Allah telah mengutus pada kami seorang rasul, dan ia memerintahkan kami agar tidak bersujud pada siapapun selain pada Allah. Ingat, tauhid dulu. Tauhid awalan, ya syabab. Wahai pemuda, tauhid awalan, tauhid duluan. Ya, begitu. Dan dia memerintahkan kami untuk mendirikan salat dan zakat. Tauhid, salat, zakat. Baru 3. Ya, tapi sudah membekas di diri para utusan ini, yaitu Ja'far radhiyallahu anhu, ya, dan yang lainnya. Maka karena ada info-info dari provokator ini, Ammar bin Ash, itu juga mereka itu ngomong tentang Isa alaihissalam beda tuh sama kamu. Apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam dan ibunya? Ya, cara ringkat saja, Ja'far menjawab, kami mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, sesungguhnya ia adalah kalimatnya dan roh darinya yang dia hembuskan kepada perawan suci yang belum pernah disentuh oleh laki-laki dan belum pernah melahirkan. Ya, jawaban tegas dengan ilmu. Ya, karena qala amru fa innahu yukhallifunaka fi Isa bin Maryam. Lihat tuh si Amru, ya, Amru pada saat itu kafir, ya. Lihat tuh, coba. Dia pasti ngomong beda tentang Isa alaihissalam dibanding kamu. Ya, Raja Najasyi Kristen. Ya, Kristen yang taat.
Qala fama taquluna fi Isa ibn Maryam wa ummuh. Qala naqulu kama qala Allah huwa kalimatun ruhul qaha ilal azra'i ya al-butulit allati lam yamassaha bashar wa lam yaqridha walad. Ya Rasulullah, Maryam tidak pernah disentuh wanita, laki-laki, ya wanita suci, perawan, ya, tapi tahu-tahu melahirkan. Itu ucapan Al-Quran yang diringkas oleh Ja'far. Boleh ya, seorang meringkas saja apa yang Quran katakan, begitu boleh, ya. Tapi kalau hafal silahkan. Bahkan setelah itu Ja'far kisah yang panjang membacakan surat Maryam, ya begitu. Ini ada ucapan saja, intisari dari ayat, ya, gitu. Ja'far menjawab, kami mengatakan sebagaimana yang dikatakan, ya, selesai. Lalu maka An-Najasyi mengambil sebatang kayu dari tanah lalu berkata, wahai kaum Habasyah, para pendeta dan rahib, demi Allah mereka tidak menambahkan apapun terhadap apa yang kami katakan tentang Isa kecuali seperti ini, sambil menunjuk batang kayu, ya. Artinya tepat. Deskripsi Ja'far menjelaskan tentang Isa alaihissalam dan ibunya tepat. Jadi seorang raja mempunyai ilmu sebelum bertanya, bukan dia tidak tahu, ya. Heraklius juga begitu, dia bertanya, dia sudah tahu bahwa itu benar nabi, tapi diselewengkan, ya. Kecuali si Degil, raja Kisra Persia, belum baca, baru baca langsung sobek-sobek, ya, sehingga kerajaannya disobek-sobek. Kalau Najasyi tidak, dia langsung, ya, berkata, qala farawa udan minal ardi thumma qala ya ma'sarul habasa wal kissiyin wal ruhban wallahi ma yaziduna ala alladhi naqulu fi ma sawa hadha. Jadi sama apa yang Ja'far ucapkan itu sama dengan pemahaman kita, ya. Jadi ada ilmu yang Najasyi memilikinya, ya. Lalu disambut dengan ucapan yang baik sekali dari raja, selamat datang untuk kalian dan untuk orang-orang yang kalian, ya, datang darinya. Artinya selamat datang dan untuk yang mengutus kalian, ya. Aku bersaksi bahwa dia adalah Rasul Allah dan dia adalah yang kami temukan disebut dalam Injil. Dan dia adalah Rasul yang telah diberitakan oleh Isa bin Maryam. Tinggallah dimanapun kalian mau. Demi Allah, kalau bukan karena kedudukanku di dalam kekuasaan ini, niscaya aku akan mendatanginya, yaitu mendatangi Rasul, hingga aku sendiri yang akan membawa sandalnya. Ya, begitu tawadunya Raja Najasyi. Sehingga waktu wafat, Rasulullah memerintahkan, ini salah satu asbabul wurud di syariatkannya salatul ghaib, di mana selalu untuk